Baik pemirsa TVR Parlemen, seperti yang diketahui bahwa beberapa minggu terakhir pemerintah telah resmi memigrasi dari televisi analog ke televisi digital atau dalam program analog switch off tepatnya pada tanggal 2 November tahun 2022. Dan saat ini pemirsa seperti Anda ketahui bahwa Komisi 1 DPR RI sedang menggelar rapat kerja dengan Menkominfo untuk membahas evaluasi terakhir terkait dengan program analog switch off ini. Nah, bagaimana lebih detailnya terkait dengan rapat tersebut? Saya akan menanyakannya langsung dengan salah satu anggota Komisi 1 DPR RI dari daerah pemilihan Papua dari fraksi Gerindra, yaitu Bapak Yan Permenas Mandenas. Ya Pak, terkait dengan program analog switch off ini Pak, dan saat ini kan juga sedang melakukan raker terkait dengan evaluasi akhirnya Pak. Nah, di lapangan sendiri seperti apa Pak keadaannya terkait dengan penerapan analog switch off ini Pak? Yang pertama kan kita lakukan evaluasi hari ini ada dua agenda. Pertama terkait dengan evaluasi pelaksanaan ASO atau analog switch off yang mana secara undang-undang itu diperintahkan serentak dilakukan di seluruh Indonesia ya. Tapi pada kenyataannya Menteri Kominfo sebagai perwakilan pemerintah ya dalam hal ini yang menangani ASO baru melaksanakan di wilayah Jabotabek. Nah, jadi belum seluruhnya. Nah, itu pun dibarengi dengan kebijakan Menteri Kominfo yang sudah melakukan distribusi set box di wilayah Jabotabek. Sedangkan di wilayah-wilayah lain di luar Jabotabek belum sama sekali. Nah, pertanyaannya kan kalau secara undang-undang Omnibus Law ya, yang diperintahkan itu kan secara serentak seharusnya kita lakukan analog switch off di seluruh Indonesia. Tapi kan baru di wilayah Jabotabek. Berarti kan ada kendala-kendala yang selama ini yang belum teratasi dan belum ditangani secara teknis ya maupun dari sisi persiapan ya yang sudah dilakukan oleh Menteri Kominfo ya untuk memberlakukan analog switch off itu atau ASO di seluruh pelosok tanah air. Nah, sehingga kita meminta penjelasan ya, komitmen dari beliau sebagai perwakilan pemerintah sampai sejauh mana, karena kalau sudah diberlakukan di wilayah Jabotabek ya, secara otomatis harus bertahap. Kebijakan ini didistribusikan sampai ke wilayah-wilayah di luar Jabotabek juga. Itu. Sehingga undang-undang itu dilakukan secara konsisten. Nah, bukan sifatnya kebijakan lagi. Ini perintah undang-undang. Itu. Oleh sebab itu baik dari sisi perencanaannya, alokasi anggaran, SDM-nya, infrastrukturnya semua harus sudah siap. Itu. Tapi nyatanya kan masih banyak yang belum siap. Itu. Nah, sehingga banyak sekali menuai pro dan kontra. Itu. Antara TV swasta ya dengan kebijakan pemerintah. Yang sampai saat ini terjadi ya, banyak protes dari TV swasta. Tadi kan Bapak juga menyampaikan bahwa ASO ini adalah amanat dari undang-undang. Nah, kemudian Bapak tadi juga menyampaikan bahwa masih 1-2 tahun lagi masih belum meyakini ASO ini bisa clear 100%. Lalu kapan Pak dari Komisi 1 DPR RI untuk mendorong Kominfo untuk mentargetkan Pak supaya cepat selesai gitu Pak? Ya karena memang kekhawatiran saya 1-2 tahun ke depan belum bisa selesai karena kita lihat saja bahwa penyediaan infrastruktur ini saja belum sampai ke daerah-daerah blank spot. Itu, infrastruktur digital. Nah, apalagi kita mau melakukan migrasi. Itu. Seharusnya pasca Omnibus Law itu ditetapkan ya, langkah pertama yang harus disiapkan oleh pemerintah adalah bagaimana mendorong percepatan penyediaan infrastruktur digital di seluruh wilayah di Indonesia. Baik infrastruktur digital yang dimiliki oleh lembaga penyiaran publik tapi lembaga penyiaran swasta. Nah, infrastruktur itu sudah tersedia baru kita bicara ke proses migrasi. Itu, dari analog ke digital. Itu, atau kita melakukan tahapan ASO. Itu. Tapi kalau dengan hingga saat ini ya infrastruktur digital itu belum tersedia di seluruh pelosok wilayah tanah air kita atau di wilayah Indonesia, saya yakin ASO ini akan kita berlakukan di kota-kota besar. Itu. Di luar Jabotabek hanya di kota-kota besar. Itu. Tidak semua wilayah akan bisa tercover dengan ASO. Sehingga mau tidak mau masyarakat yang ada di pelosok-pelosok itu akan menonton TV digital dengan mungkin menggunakan parabola. Itu. Tapi itu pun juga kan walaupun menggunakan parabola juga kan masih terjadi blank spot juga.
Itu tidak sesuai dengan harapan yang kita inginkan, karena speednya juga kadang-kadang terganggu juga. Itu. Jadi inilah yang memang menjadi masalah utama kita, karena kita menetapkan sebuah regulasi tapi tidak dibarengi dengan kesiapan infrastruktur. Nah, sesudah itu kebijakan ini sudah kita tetapkan, ya infrastrukturnya tidak kita siapkan, tapi sosialisasi kebijakan ini juga tidak kita percepat sampai ke tingkatan yang paling bawah. Sehingga distribusi informasi sampai ke masyarakat pun juga sangat kurang. Itu bahkan pendistribusian set-top box juga ini tidak semua masyarakat tahu. Itu paling kelompok-kelompok tertentu aja, kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang memahami hal itu. Nah, ini yang kita pertanyakan, sehingga perlu ada transparansi itu dalam mendistribusikan set-top box, tapi juga distribusi kebijakan dan informasi harus merata sampai ke daerah. Termasuk penyiapan infrastruktur juga harus perlu dilakukan mapping ulang, ya wilayah-wilayah mana yang tersedia infrastruktur digital yang dimiliki oleh lembaga penyiaran publik, tapi juga lembaga penyiaran swasta. Itu sehingga nanti wilayah-wilayah yang belum tercover pemancar digital itu harus ada langkah cepat antara pemerintah dengan pihak swasta untuk bagaimana mengejar itu pembangunan infrastruktur tersebut agar pemancar-pemancar digital itu terdistribusi merata. Itu harapan saya. Siap. Baik, terima kasih Pak Ian atas waktunya. Baik pemirsa TVR Parlemen, itulah tadi wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 1 DPR RI, Bapak Ian Permenas Mandenas dari fraksi Partai Gerindra untuk daerah pemilihan Papua, di mana Bapak Ian tadi menyoroti terkait dengan infrastruktur untuk ASO ini dinilai belum maksimal. Untuk itu diharapkan ke depan Menkominfo bisa lebih mengoptimalkan terlebih dahulu infrastruktur, baru bisa pemerataan ASO ini ke seluruh daerah, khususnya yang blind spot ya Pak ya. Dan terima kasih pemirsa atas perhatian Anda, kembali ke studio.